Baiklah, kita akan mengulangi pembelajaran sebelumnya untuk mendukung pembelajaran di sesi kali ini. Mulai dari saat ini kita akan coba membuat struktur file latihan yang lebih rapi. Sebelumnya sudah ada folder CI, itu tidak akan kita gunakan lagi. Namun selanjutnya kita akan meletakkan kode igniter di dalam sebuah folder lagi. Jadi seperti ini. Saya membuat folder CI Lab seperti ini. Nah, kemudian kode igniter saya pindahkan ke sebelah sini. Setelah itu saya ekstrak sebelah sini. Dikarenakan ini kita sudah masuk ke dalam pembelajaran bab 2.5, maka saya akan rubah namanya menjadi CLabs bab 2.5 seperti itu. Hal ini digunakan untuk kemudahan pengaksesan file latihan nantinya. Sehingga nantinya jika Anda ingin mengakses file latihan, itu cukup memasukkan alamat localhost. Kemudian kita tulis di sebelah sini CI Labs, kemudian kita masukkan CLabs bab 2.5 seperti itu. Dan beginilah nanti hasilnya. Controller adalah bagian dari MVC yang bisa diakses langsung lewat URL browser. Seperti itu. Controller merupakan bagian terpenting dari kode editor yang berperan penuh dalam background proses atau proses yang terjadi di belakang layar. Yang jelas memang controller itu memegang penuh kendali proses di belakang website atau aplikasi website. Sebagai contohnya kita akan kembali mengulang membuat sebuah controller baru bernama front controller. Kita masuk ke Sublime Text, lalu kita masuk ke dalam sam-htdocs CLabs. Di sana ada folder CLabs strip bab 2.5. Ini saya akan drag, kemudian saya letakkan di sebelah situ. Kita masuk ke dalam folder application, masuk ke controllers. Di sini saya akan membuat sebuah file baru. Caranya dengan klik kanan, new file. Oke, kemudian kita akan ketikkan barisan kode seperti ini. Ini berarti bahwa file ini tidak bisa diakses secara direct atau secara langsung lewat URL. Saya save terlebih dahulu dengan cara Ctrl S di keyboard, lalu saya berikan namanya front.php. Lalu kita akan mendefinisikan bahwa ini adalah kelas front controller dengan cara menuliskan seperti ini: class front extends. Extend ini bermakna bahwa dia adalah turunan dari CI controller. Seperti itu. Saya tidak akan menjelaskan mengapa penulisannya seperti ini, karena disarankan Anda sudah mempelajari OOP terlebih dahulu, mengerti cara kerja OOP. Bagi Anda yang belum pernah belajar mengenai OOP, silahkan baca materi OOP di dalam folder Basic Knowledge atau bab 0. Sengaja saya sediakan untuk Anda agar belajar terlebih dahulu OOP lebih dalam. Oke, paling tidak untuk menulis controller adalah seperti ini. Perlu saya jelaskan kembali bahwa extend ini bermakna turunan. Dan dalam kode igniter berarti front ini adalah CI controller. Oke, kita save terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan kembali barisan kode seperti ini. Di mana apabila kita lihat index adalah metode default yang diakses ketika controller dipanggil lewat browser dengan cara seperti ini.
seperti ini. Saya coba buka. Ini saya tambahkan index.php. Kemudian kita sudah membuat front controller. Berarti untuk mengaksesnya cukup seperti ini. Oh sorry, ada yang belum kita buat, ya ini file default.php. Kita perlu buat terlebih dahulu di sebelah sini, di bagian views kita buat sebuah file baru, namanya kita simpan dengan namanya default.php. Karena ini menyesuaikan dengan yang ada di sebelah sini. Dan untuk default.php kita bisa ketikkan seperti ini di dalamnya. Atau kita bisa juga ambil langsung dari sebelah sini. Ini sama saja kok. Oke, seperti itu. Kita tambahkan HTML. Sorry. Ini adalah struktur HTML5. Kemudian kita tambahkan head, lalu bodinya. Oke, kemudian di sebelah sini kita tambahkan ini. Oke, sebelah situ dulu. Oke, ada yang terakhir adalah meta char set. Oke. Saya tidak akan menjelaskan ini, nanti saja di bagian Bootstrap kita akan lebih jauh. Kemudian kita bisa akses langsung lewat URL. Kita refresh. Sorry, ada yang salah di bagian baris kedua file default.php di directory views. Mungkin ada yang salah sedikit. Ya, sebelah sini kurang satu penutup ya. Kemudian kita akan tambahkan kekurangannya lagi, bahwa ini adalah dokumen HTML. Oke, kita coba lagi. Oke, sudah berjalan seperti itu. Sudah berjalan dengan baik. Apabila misalkan kita balik lagi ke Sublime Text, kemudian kita masuk ke dalam front controller, di sebelah sini kita coba hapus. Apa yang terjadi? Page not found, karena dia tidak memiliki index sebelah sini, tidak memiliki index sebagai metode defaultnya. Seperti itu. Karena sebetulnya ketika kita mengakses front controller, maka si code igniter itu sebetulnya mengakses metodenya ya, yang bernama index. Sehingga jika tidak ada, maka tidak ada yang bisa diakses seperti itu.